Selamat datang di Saling Silang Pandangan. Hari ini kita akan menyelami sebuah kasus yang cukup kompleks dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kasus ini melibatkan dua orang guru, Rasnal dan Abdul Muiz, yang diberhentikan secara tidak hormat karena tuduhan pungutan liar. Namun, secara mengejutkan, status mereka sebagai aparatur sipil negara atau ASN dipulihkan sepenuhnya melalui keputusan Presiden. Nah, peristiwa ini langsung memicu satu pertanyaan besar yang akan menjadi inti pembahasan kita. Apakah intervensi langsung dari Presiden ini merupakan tindakan keadilan yang tepat untuk mengoreksi sistem yang gagal? Atau sebaliknya, ini justru menjadi presiden buruk yang mengabaikan proses hukum dan administrasi yang seharusnya menjadi landasan negara? Dalam diskusi ini, saya akan berpendapat bahwa intervensi ini adalah sebuah langkah yang perlu dan adil. Fokus utamanya adalah memulihkan hak individu yang menjadi korban dari sebuah keputusan yang tidak proporsional. Kalau dari sisi saya, walaupun kita lega untuk kedua guru itu, cara penyelesaiannya ini justru bisa jadi masalah baru. Saya akan berargumen bahwa tindakan ini beresiko melemahkan institusi hukum dan administrasi kita dalam jangka panjang. Mari kita mulai dari esensi masalahnya. Fokus kita seharusnya pada keadilan substantif, yaitu keadilan yang dirasakan langsung oleh kedua guru ini, Rasnal dan Abdul Muiz. Prosedur yang berjalan jelas-jelas menghasilkan sebuah keputusan yang keliru dan tidak adil. Kita tidak sedang membicarakan ASN biasa, kita membicarakan dua pendidik dengan rekam jejak yang bisa dibilang luar biasa. Berdasarkan kesaksian rekan mereka, Isnandar, Pak Abdul Muiz ini dikenal sebagai motivator, sosok yang sangat peduli pada guru-guru honorer sampai dijuluki ayah. Begitu pula dengan Pak Rasnal, yang digambarkan sebagai pribadi tegas namun sangat baik dan perhatian. Karakter dan integritas mereka inilah yang semestinya menjadi pertimbangan utama, namun seolah diabaikan oleh proses formal. Dan ini bukan hanya klaim sepihak, lihat dukungan komunitas di sekitar mereka. Para guru di SMN 1 Luwu Utara itu secara kolektif dan sukarela mengumpulkan dana sebesar 23 juta rupiah. Uang sebanyak itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk membiayai akomodasi saksi selama proses sidang. Seperti yang dikatakan Isnandar, sebuah kutipan yang sangat kuat. Tidak mungkin guru-guru mau mengeluarkan uang untuk membantu kalau Pak Rasnal dan Pak Muiz bukan orang baik. Ini adalah bukti sosial yang tidak bisa dibantahkan, bahwa komunitas yang paling mengenal mereka merasa ada ketidakadilan besar yang sedang terjadi. Akar masalahnya pun sebenarnya sederhana, salah tafsir. Dana yang dipermasalahkan adalah sumbangan sukarela sebesar Rp20.000 per bulan dari orang tua siswa yang tujuannya mulia, yaitu untuk insentif guru honorer. PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, sanksi paling berat bagi seorang ASN, jelas merupakan reaksi yang berlebihan dan tidak proporsional. Maka dari itu, keputusan Presiden untuk memberikan rehabilitasi, dan penting untuk digarisbawahi, ini rehabilitasi bukan grasi atau pengampunan, adalah langkah yang paling tepat. Rehabilitasi artinya mengembalikan nama baik dan status mereka seolah-olah kasus ini tidak pernah ada, sekaligus menegaskan bahwa mereka memang tidak bersalah. Saya bisa memahami sepenuhnya sentimen itu, dan tentu saja kita semua lega melihat nasib baik yang menimpa kedua guru tersebut secara pribadi. Namun, sebagai pengamat sistem, kita tidak boleh menutup mata pada implikasi yang lebih besar. Kasus ini tidak muncul begitu saja dari ruang hampa. Ada sebuah proses formal yang telah berjalan, dan kita harus menganalisisnya secara jernih. Semuanya berawal dari laporan sebuah LSM, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Mereka ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sempat ditahan. Puncaknya, Gubernur Sulawesi Selatan menerbitkan surat keputusan PTDH itu. Keputusan gubernur itu pun bukan keputusan asal-asalan. Ada dasar administrasinya, yaitu pertimbangan teknis atau biasa disebut Pertek dari Badan Kepegawaian Negara, BKN. BKN ini adalah otoritas kepegawaian tertinggi di negeri ini, lembaga yang bertanggung jawab menjaga norma, standar, dan prosedur kepegawaian. Jadi ada alur birokrasi yang diikuti. Nah, intervensi Presiden secara efektif memotong dan membatalkan seluruh rangkaian proses administratif dan hukum yang sudah berjalan tersebut. BKN yang sebelumnya memberikan pertek untuk pemberhentian, tiba-tiba harus menerbitkan surat pembatalan atas pertek mereka sendiri setelah ada arahan dari pusat. Disinilah letak masalahnya. Ini menciptakan sebuah preseden yang menurut saya berbahaya. Apakah ini berarti setiap keputusan administratif di tingkat daerah yang mungkin tidak populer atau dianggap keliru oleh sebagian pihak bisa dianulir hanya dengan melobi langsung ke pucuk pimpinan tertinggi?
Ini berpotensi mengerus otonomi dan wewenang pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga negara seperti BKN. Seharusnya, jika proses itu dianggap cacat, ada jalurnya. Ada mekanisme banding, ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Itulah cara memperbaiki sistem dari dalam, bukan dengan melompati seluruh hierarki dan meminta intervensi langsung dari eksekutif puncak. Tapi argumen itu mengasumsikan prosedurnya sendiri sudah benar dan berfungsi. Justru disitulah letak masalah utamanya. Prosedur yang Anda bela itu telah gagal total dalam memberikan rasa keadilan. Ketika sebuah prosedur menghasilkan keputusan yang secara nyata tidak adil, bahkan sampai memicu reaksi keras dari komunitas yang paling memahami konteksnya, dalam hal ini Persatuan Guru Republik Indonesia, PJRI Luwu Utara, yang sampai turun ke jalan menggelar unjuk rasa, maka kita harus berani bertanya, untuk apa prosedur itu ada? Prosedur seharusnya menjadi alat untuk mencapai keadilan, bukan menjadi berhala yang harus disembah meskipun hasilnya salah. Intervensi presiden menjadi satu-satunya jalan keluar yang efektif dan cepat untuk mengoreksi ketidakadilan yang sudah di depan mata. Kalau kita menempuh jalur PT UN, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bisa bertahun-tahun, sementara nama baik dan penghidupan dua guru ini sudah hancur. Gaji pokok mereka, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, bahkan tunjangan profesi guru TPG yang tertunda selama berbulan-bulan, semuanya dibayarkan kembali. Ini bukan sekedar tindakan politis yang simbolis. Ini adalah pengakuan administratif bahwa telah terjadi sebuah kesalahan fatal yang harus segera diperbaiki demi kemanusiaan. Saya setuju, ini adalah pengakuan adanya kesalahan. Tapi pertanyaan krusialnya adalah, siapa yang seharusnya berwenang menyatakan sebuah proses hukum atau administrasi itu salah? Seharusnya lembaga yudikatif dalam hal ini pengadilan kan? Bukan intervensi dari pucuk eksekutif yang seolah-olah mengatakan, putusan kalian semua di bawah salah, saya yang benar. Jika kita selalu membenarkan pengabaian prosedur setiap kali hasilnya tidak kita sukai, maka prosedur itu sendiri akan kehilangan makna dan otoritasnya. Bayangkan dampaknya ke depan. Ini mengirimkan sinyal yang sangat membingungkan, sinyal bahwa prosedur formal itu bisa dinegosiasikan, bisa dilangkahi, asalkan seseorang punya akses ke lingkar kekuasaan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan ribuan ASN lain di seluruh Indonesia, yang mungkin mengalami kasus serupa, yang merasa diperlakukan tidak adil, tetapi tidak punya akses atau kesempatan untuk bertemu langsung dengan presiden? Kepastian hukum dan rasa ketidakadilan baru bagi mereka yang tidak terdengar. Kita menyelesaikan masalah satu atau dua orang, tapi dengan cara yang berpotensi merusak fondasi sistem bagi jutaan orang lainnya. Mungkin kita perlu kembali ke akar masalahnya agar tidak terjebak dalam perdebatan prosedur semata. Mari kita bicara tentang sifat dana yang dikumpulkan itu. Materi sumber dengan sangat jelas menyebutnya sebagai sumbangan sukarela untuk tujuan yang tidak bisa diperdebatkan lagi kemuliaannya. Membantu kesejahteraan guru honorer, kolega mereka yang penghasilannya jauh di bawah layak. Ini adalah inisiatif yang lahir dari kepedulian komunitas sekolah, bukan pemaksaan atau instruksi dari atas. Pelaporan oleh LSM yang serta-merta melabelinya sebagai pungli adalah sebuah penyederhanaan yang berbahaya, sebuah tuduhan yang sama sekali tidak mempertimbangkan konteks lokal dan niat baik di baliknya. Prosedur hukum yang berjalan gagal total membedakan nuansa krusial ini. Mereka hanya melihat ada pengumpulan uang di sekolah, lalu langsung menerapkan pasal kaku tanpa melihat substansinya. Dukungan penuh dari para guru lain dan orang tua yang rela berkorban waktu dan dana adalah bukti terkuat bahwa ini bukan pemaksaan. Mereka yang menyumbang justru yang paling getol membela. Ini paradoks yang seharusnya membuat aparat penegak hukum berpikir ulang. Itu argumen yang kuat dari sisi niat baik, tapi kita tidak bisa menutup mata pada realitas di lapangan. Batasan antara sumbangan sukarela dan pungutan liar dalam lingkungan institusi seperti sekolah seringkali sangat kabur. Ada relasi kuasa yang tidak seimbang antara pihak sekolah, guru, dan orang tua murid. Meskipun niatnya baik, apakah semua orang tua merasa benar-benar sukarela tanpa ada tekanan sosial sedikit pun? Praktik semacam ini secara hukum memang berada di wilayah abu-abu. Fakta bahwa mereka sampai ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan oleh penegak hukum menunjukkan bahwa dari sudut pandang prosedural, ada unsur yang dianggap perlu diselidiki lebih dalam. Mungkin ada satu atau dua orang tua yang merasa keberatan dan melapor, kita tidak tahu detailnya. Intervensi presiden ini secara efektif menghentikan proses hukum sebelum ada putusan pengadilan yang final dan berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, kita kehilangan kesempatan emas untuk mendapatkan kejelasan hukum atas masalah ini.
Putusan pengadilan, entah itu membebaskan atau menghukum, akan menjadi jurisprudensi penting. Status legalitas praktik penggalangan dana semacam ini di ribuan sekolah lain di seluruh Indonesia jadi tetap ambigu. Kita memang menyelesaikan masalah dua individu ini, tetapi membiarkan masalah sistemiknya tidak tersentuh dan bisa meledak lagi di kemudian hari di tempat lain. Oleh presiden itu sendiri adalah sebuah penegasan hukum dan moral yang fundamental. Seperti yang dijelaskan oleh anggota DPRD Sulsel, Marjono, ini bukan gerasi. Gerasi itu pengampunan yang secara implisit mengakui adanya kesalahan yang dimaafkan. Rehabilitasi artinya pemulihan nama baik dan status secara total, seolah-olah kasus ini tidak pernah terjadi. Ini adalah bentuk koreksi negara atas kesalahan yang dibuat oleh aparatnya sendiri. Cepatnya respons birokrasi setelah keputusan presiden turun juga menunjukkan bahwa ini dipandang sebagai langkah yang benar secara administratif. Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, langsung bergerak cepat berkoordinasi dengan Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan BKN untuk segera menerbitkan SK pengaktifan kembali. Ini bukan sekedar tindakan politis. Ini adalah pemulihan hak administratif yang seharusnya tidak pernah dicabut sejak awal. Ini adalah bukti bahwa birokrasi bisa bekerja cepat ketika ada kemauan politik yang kuat untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Saya sepakat sepenuhnya bahwa kata rehabilitasi itu sangat penting dan maknanya berbeda dari gerasi. Namun, sekali lagi, yang menjadi masalah adalah sumber dari rehabilitasi itu. Rehabilitasi ini datang melalui dekret eksekutif, bukan melalui putusan pengadilan yang menyatakan mereka tidak bersalah setelah melalui proses pembuktian yang adil dan terbuka. Urutannya menjadi terbalik. Dalam sistem yang sehat, idealnya adalah proses hukum di pengadilan yang membuktikan bahwa tidak ada unsur pidana, bahwa tuduhan pungli itu tidak terbukti. Putusan ingkrah dari pengadilan itulah yang kemudian menjadi dasar yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk merehabilitasi status ASN mereka. Itu alur yang benar dan terhormat. Dalam kasus ini, keputusan politik mendahului dan pada dasarnya memaksa hasil dari proses hukum dan administratif. Ini secara halus tapi pasti melemahkan peran yuridikatif dan badan-badan administratif dalam menjalankan fungsinya sesuai aturan yang berlaku. Pada akhirnya, kita mendapatkan hasil yang benar melalui cara yang secara sistemik bisa menjadi masalah. Kita tidak memperbaiki mesin yang rusak, kita hanya meminta masinis untuk menarik tuas darurat. Keretanya memang berhenti dan penumpangnya selamat, tapi mesinnya tetap rusak untuk perjalanan berikutnya. Bagi saya, kasus Rasnal dan Abdul Muiz ini adalah contoh nyata dan menyentuh tentang bagaimana keadilan substantif. Keadilan yang dirasakan oleh manusia terkadang harus diutamakan di atas prosedur yang kaku, birokratis, dan pada akhirnya buta terhadap konteks. Intervensi presiden adalah tindakan darurat yang tepat dan perlu untuk membela dua pendidik berintegritas yang nasibnya dipertaruhkan dan jelas-jelas didukung penuh oleh komunitasnya. Pemulihan status, nama baik, dan seluruh hak-hak mereka secara penuh adalah kemenangan bagi akal sehat dan rasa keadilan yang paling mendasar. Ini adalah sinyal bahwa negara hadir ketika aparaturnya melakukan kesalahan. Di sisi lain, meski kita semua bersimpati pada nasib kedua guru tersebut, cara penyelesaian kasus ini menyoroti sebuah tren yang mengkhawatirkan. Penyelesaian masalah sistemik melalui jalan pintas politis. Ini memang memberikan solusi jangka pendek yang memuaskan bagi individu yang terdampak, tetapi gagal memperkuat institusi kita untuk jangka panjang. Pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai aturan main pendanaan sekolah yang seringkali abu-abu, dan jalur penyelesaian sengketa administratif yang adil dan cepat bagi ASN, semuanya tetap tidak terjawab secara tuntas. Institusi kita tidak belajar apa-apa dari kasus ini. Pada akhirnya, kasus ini memaksa kita untuk merenungkan dilema klasik antara hasil yang adil bagi individu dan integritas proses kelembagaan. Materi yang ada menunjukkan kompleksitas yang nyata ketika hukum, birokrasi, dan nurani bertemu dalam satu titik persimpangan yang sulit. Seimbangan yang tepat itu seharusnya berada. Apakah kita ingin negara yang ditopang oleh sistem yang kuat dan dapat diprediksi, atau negara yang bergantung pada kebaikan hati pemimpin untuk mengoreksi setiap kesalahan satu persatu? Jawabannya mungkin tidak sederhana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.